Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang berada dalam rumah. Kita bersyukur karena pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama. Walaupun kita lakukan secara online, tapi kita percaya kasih karunia Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyanyi satu lagu pujian yang mengatakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
Kita akan mulai ibadah ini, mari kita tunduk dalam doa. Ibadah ini kiranya boleh jadi demi nama Bapa, Sang Anak Yesus Kristus, dan penyertaan Al-Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur di sore yang indah ini kami bisa beribadah bersama-sama, berkumpul dengan orang-orang kami sayangi. Engkau hadir dalam keluarga kami, memberi kehangatan dan sukacita. Kami berdoa untuk jalannya ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya hati kami bersukacita, nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama Yesus, Allah kami yang setia dan rahmani, kami berdoa. Amin. Walaupun kita tidak bersama-sama saat ini Bapak Ibu Saudara, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Dan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, maka dari itu kita mau bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan mengatakan, dengan apa akan kubalas segala kebaikan.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan yang baik, kami rindu juga mendengar sabda firman-Mu, firman yang menyegarkan, firman yang memberi kekuatan, firman yang menasihati, memberi terang dalam hidup kami, menegur dan mengajar kami. Berbicaralah Tuhan pada sore hari ini, sebab kami siap mendengarkannya. Roh Kudus bekerja di antara kami. Kami yang ada di rumah, kami mendengarkannya. Kami beroleh berkat daripada firman-Mu. Demi Kristus Allah kami yang setia, kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah karya Kristus dalam hidup Anda. Kita akan membaca sebuah teks Alkitab dari Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan membaca bagi saudara demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Berbagai membaca firman Tuhan, merenungkannya lebih-lebih melakukan dalam kehidupan setiap hari. Karya Kristus dalam hidup Anda. Teks yang kita baca, cerita yang kita baca adalah sebuah contoh bagaimana Tuhan berkarya dalam diri pribadi seseorang. Memang Tuhan seringkali mengajar kumpulan banyak orang, ribuan orang yang datang berbondong-bondong mencari pengajaran Yesus. Dia berkhotbah di atas bukit, dia berkhotbah di rumah ibadah, bahkan dia berkhotbah di bait Allah. Dia juga mengajar murid-murid, ya, murid-murid yang banyak, tapi juga kadang-kadang murid-murid yang sedikit, 12 jumlahnya, atau kadang-kadang 3 murid terutama, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Tetapi dia juga tidak hanya datang atau mengajar atau berkarya dalam diri orang-orang secara jamak, tetapi dia menyentuh kehidupan seseorang secara pribadi. Banyak contoh di dalam Alkitab tentang hal itu. Dan salah satunya adalah seorang yang dipandang sebelah mata oleh orang banyak, yang dianggap orang berdosa, yang dikucilkan, yang dianggap orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerima Tuhan dalam rumahnya. Dia bernama Sakeus. Tapi siapa sangka Tuhan datang secara pribadi ke rumahnya. Tuhan menjamah secara pribadi hidupnya. Bahkan Tuhan berkarya secara luar biasa dalam hidup Sakeus. Nah, siapa Sakeus? Sudah tahu di situ. Di ayat-ayat permulaan tadi dikatakan, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Memang dia kaya, memang dia bergelimangan harta. Tetapi atribut jabatan yang melekat dalam dirinya adalah kepala pemungut cukai, yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai orang berdosa, yang sering memeras, menaikkan, memungut yang tidak seharusnya dari bangsanya sendiri. Dan ini salah satu orang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi dalam Perjanjian Baru. Sangat dimungkinkan dia tidak punya teman, sangat dimungkinkan dia tidak bahagia hidupnya karena terkucil dari masyarakat, terkucil dari orang-orang sebangsanya. Sangat dimungkinkan walaupun dia memiliki harta yang melimpah, tetapi hatinya merana. Nah, saudara, mari kita lihat Yesus berkarya dalam diri seorang yang bernama Sakeus. Mungkin ada di antara kita yang kita tidak sekaya Sakeus, tetapi hati kita merana karena masalah keluarga misalkan. Mungkin saudara tidak sekaya Sakeus,
tetapi hati kita merana gara-gara COVID-19. Atau mungkin kita berkecukupan, ya walaupun COVID tidak masalah, rezekinya tak lancar, tetapi ada sesuatu yang hilang dalam dirimu, ada sesuatu yang hilang dalam kehidupanmu. Ini waktu yang tepat, sediakan dirimu. Kristus berkarya dalam hidupmu, sama seperti Kristus berkarya dalam diri Sakius. Yang pertama, saudara, apa yang dilakukan Yesus? Ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Lihat ayat-ayat ini ya. Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi sudah masuk kota lalu berjalan terus. Jadi kemungkinan ketika Yesus bertemu dengan Sakius ini tidak di tengah kota, pusat kota. Kemungkinan ketika hampir keluar kota. Kenapa? Yesus sudah masuk ke kota itu dan terus berjalan melintasi kota itu. Kemudian ya setelah itu kalimat selanjutnya, di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Mengapa Yesus tidak berhenti di kota? Mengapa Yesus tidak melakukan aktivitas lain di kota itu? Karena ternyata saudara dari teks-teks yang kita baca, memang Yesus tidak berhenti di Yeriko. Karena yang dicari tidak ada di situ. Yesus tidak mencari orang-orang di Yeriko. Yesus tidak mencari gemerlapnya kota. Yesus tidak mencari pasar di situ. Ya, kalau zaman sekarang Yesus tidak sengaja pergi ke mall atau ke Malioboro atau ke alun-alun untuk melihat situasi sekitar. Tidak. Memang Yesus sengaja datang ke kota Yeriko untuk mencari seorang pribadi yang sedang membutuhkan juru selamat, yaitu Sakius. Itu sebabnya Yesus mencari dan dia menemukan Sakius di atas pohon. Memang karena Yesus mencari, dimulai dari Kristus sendiri, bukan dimulai dari Sakius, bukan dimulai dari manusia, tapi dimulai dari Allah. Bukankah Kristus dari surga, dia turun menjadi manusia untuk mencari saudara dan saya, manusia berdosa, untuk mencari yang terhilang. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit, dalam rangka mencari orang-orang yang terhilang, biji matanya yang terhilang, dan itu adalah saudara dan saya. Itu adalah Sakius, itu adalah jemaat GPB. Tuhan datang mencari engkau. Jadi Yesus tidak berhenti di Nazaret. Ya, tujuannya jelas. Yesus ke Nazaret itu dia terus lewat kota, dia mencari seorang bernama Sakius. Ingat, Tuhan mencarimu. Sampai sekarang pun Tuhan mencarimu. Dia rindu terus bersekutu dengan engkau. Terus terang, oleh karena COVID, karena kita tidak bisa beribadah seperti biasa di gereja. Wah Pak, saya beribadah online di rumah. Banyak orang walaupun beribadah di rumah, sebetulnya namanya bukan ibadah, tapi nonton online. Ya, beda saudara ya. Beribadah online dan nonton online itu beda. Ya, kalau nonton itu sikapnya tidak ibadah. Sambil minum kopi, ya enggak? Ya, sambil tidur-tiduran nonton praise and worship. Wah, nonton pujian, nonton firman. Beda kalau beribadah online, ya seperti saudara sekarang di rumah, sudah siap seperti ketika di gereja. Hatinya juga tertuju kepada Tuhan. Memang medianya tidak bisa langsung, tapi melalui online. Jadi banyak orang gara-gara COVID ini ya terganggu hubungannya dengan Tuhan. Kalau biasanya terbantu dengan persekutuan, dengan saudara seiman bersama-sama, ya sekarang mandiri. Ya sekarang harus memacu dirinya sendiri. Dan banyak yang akhirnya melalaikan hubungan dengan Tuhan. Ingat, Tuhan tetap mencari, dia tetap menunggu, dia tetap mencari engkau dan aku. Dia sudah mencari untuk menyelamatkan engkau. Dan kita yang sudah percaya, dia terus mencari untuk bersekutu dengan kita. Karena dia rindu menjalin hubungan yang akrab dengan kita. Dalam kitab Lukas ini sudah lihat ya, di pasal 15 itu ada beberapa perumpamaan di situ. Ada gembala mencari domba yang hilang, perempuan mencari dirham yang hilang, bapak yang mencari anaknya yang hilang. Memang anak hilang itu tersesat, tapi bapak menunggu-nunggu ya anak yang hilang itu. Dan akhirnya di pasal yang 19, contoh nyata dari
perumpamaan itu, jelas itu adalah Sakius. Yesus mencari engkau dan aku. Dia menunggu di pintu hatimu. Kalau engkau sudah lama tidak berdoa, engkau sudah lama tidak beribadah, engkau sudah lama tidak bersaat teduh dengan Tuhan, dia mencarimu di pintu hatimu. Buka hati untuk dia. Jalin hubungan yang akrab dengan dia karena dia mencarimu. Atau jika Anda sudah lama tidak beribadah, sudah lama meninggalkan Tuhan, mungkin karena pasangan, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena pernah mengingkari juru selamatmu, dia tetap mencari, dia menunggu. Mungkin melalui siaran ini, mungkin melalui khotbah ini, Tuhan sedang berbicara kepadamu. Dia mencarimu dan dia menunggu engkau kembali kepadanya. Yang pertama, karya Kristus dalam hidup Anda, dia mencari kita. Yang kedua, ayat ke-8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, yang kedua saudara, karya Kristus dalam hidup Anda, yaitu mengubah hidup kita, mengubah hidup Anda dan saya. Jika kita sudah membiarkan, mengizinkan Kristus hadir dalam hidup kita, bertata dalam hidup kita, melalui pribadi Roh Kudus, dia akan mengerjakan hidupmu dan hidupku, dan dia akan mengubah hidupmu dan hidupku. Lihat Sakius, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia naik pohon itu karena dia pendek, tidak bisa melihat Yesus. Yesus berhenti tepat di bawah pohon itu dan berkata, hai Sakius, turunlah, aku mau menumpang ke rumahmu. Sengaja Yesus memang mencari Sakius, sengaja Yesus mau menumpang, Yesus masuk dalam hidup Sakius. Lalu Sakius mengajaknya ke rumah, sukacitanya luar biasa, hidupnya berubah, sukacita. Tetapi yang menarik bukan hanya hidupnya yang berubah, karakternya juga berubah, saudara ya. Lalu lihat ya, pendiriannya juga berubah, perbuatannya juga berubah. Dari dulu suka memungut yang tidak semestinya, suka korupsi, ya. Lalu dia berubah menjadi dermawan. Dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara, setengah dari milik Sakius. Sakius itu kepala pemungut cukai. Tadi saya cari-cari data, ya, gaji petugas pajak itu berapa? Wah, itu paling banyak. Dari kebanyakan PNS, ya saudara ya, yang paling tinggi gajinya itu adalah perpajakan. Ya, karena resikonya tinggi, saudara ya. Ya, ini kepala pemungut cukai, kepala kantor pajak di Yeriko. Yeriko itu kota administrasi, dia kota yang ramai, kota yang besar, dan di situ banyak orang-orang kaya tinggal di situ. Ini lahan subur, saudara ya. Sudah gajinya besar, belum korupsinya. Saudara ya, saya baca tadi kepala cabang bank saja, ya, saya tadi Bank Mandiri ya, dia perkirakan gajinya sekitar 15 juta. Kepala cabang ya di kabupaten ya sudah lumayan, itu sudah luar biasa ya. Tentu saja kalau di ibu kota lebih tinggi lagi itu kepala cabang Bank Mandiri. Wah, di sana pasti lebih tinggi lagi. Itu perkiraan ya, situs itu tidak bisa memastikan. Kalau BCA juga lebih tinggi. Kalau ketua kantor pajak ya, Pratama pasti lebih tinggi. Nah, tapi ini kepala pemungut cukai ya, dan dia bisa mengambil seenaknya, dia bisa memperbesar, dia bisa korupsi di situ. Gayus Tambunan dulu kira-kira 10 tahun yang lalu dia korupsi diperkirakan 1,7 M. 7 triliun, saudara ya. Wow, itu banyak sekali. Dan Sakius yang punya harta yang dimungkinkan sangat banyak karena ketidakjujurannya dulu, dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan jika ada seorang yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, dia berubah luar biasa. Harta bukan lagi yang jadi yang utama, karena dia sudah menemukan yang paling utama, yaitu juru selamat pribadinya. Hidupnya diubah, paradigmanya terhadap harta berubah. Kalau saudara sudah mengizinkan Yesus bertata dalam hidupmu, izinkan Roh Kudus mengubah hidupmu. Dia akan mengubah hidupmu dari yang dulu tidak baik menjadi baik, dari yang dulu penuh dosa menjadi penuh kekudusan. Karya Kristus dalam hidup Anda, dia mencarimu,
dia mengubah hidupmu. Izinkan Kristus mengubah hidupmu. Apakah Anda sudah mengalami perubahan? Ya, izinkan dia mengubah hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Allah. Tegas Tuhan sendiri yang mengatakan, Sakyus menjadi orang yang selamat. Dahulu penuh dosa, ya, menuju kepada maut. Sekarang terjadi keselamatan. Bukan hanya kepada Sakyus, kepada rumah ini. Berarti seisi rumah Sakyus. Wow, luar biasa ya. Tuhan menyelamatkan Sakyus. Dia mencari, dia mengubah, dan dia menyelamatkan seorang bernama Sakyus dan keluarganya. Tuhan pun akan menyelamatkan hidupmu dan hidupku dari murka Allah yang akan datang. Kalau saudara baca kitab Wahyu, akan ada sesuatu yang mengerikan di akhir zaman nanti atau di masa kesusahan besar nanti. Dan Tuhan berjanji menyelamatkan kita dari sana. Dia akan menjemput kita terlebih dahulu sampai kita dibawa dalam perjamuan besar bersama Tuhan. Sakyus diselamatkan karena dia anak Abraham. Di dalam iman, saudara dan saya juga adalah anak Abraham. Mewarisi iman yang sama seperti yang dimiliki Abraham. Dan kita adalah bagian orang-orang yang diselamatkan. Adakah sesuatu yang hilang dalam hidup Anda? COVID-19 mungkin merenggut sesuatu hal yang rohani dalam hidupmu. Ingat, Kristus tetap berkarya dalam dirimu dan diriku. Saat ini melalui pribadi Roh Kudus, dia mencarimu dan mencariku. Dia mengubahmu dan dia akan menyelamatkanmu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Izinkan dia mengubah hidup. Izinkan dia memberi keselamatan yang sempurna dalam dirimu. Dan tetap kerjakan keselamatan itu di dalam takut akan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Mungkin oleh karena situasi 2-3 bulan ini kami jauh dari Engkau. Kami melewatkan waktu-waktu intim bersamamu. Kami melewatkan waktu-waktu beribadah bersamamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Engkau tetap mencari kami. Kami sediakan diri kami ketika Engkau mencari kami. Engkau akan mengubah kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sediakan hati kami seperti tanah liat yang dibentuk oleh penjunan menjadi karya yang indah. Dan Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu ini. Bila firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu penutup, semua karena anugerahnya. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita, semua karena anugerahnya. Kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipakainya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, bersama-sama semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya.
kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah kami lalui. Meskipun kami masih beribadah di rumah, tetapi sungguh Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Kami tahu Engkaulah yang mencari kami. Kami tahu Engkaulah yang mengubah kami, dan Engkau menyelamatkan kami. Sekarang kami mau hidup bagi Engkau, menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan yang baru. Tuhan berkati hidup kami, Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati hari-hari kami ke depan. Kiranya kekuatan dari Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus, Allah kami berdoa. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Turunlah kiranya nikmat rahmat, kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita. Janji-janji yang pasti dari Tuhan Yesus terpatri dalam hatimu, dan penyertaan yang tiada henti dari Allah Roh Kudus tinggal serta kiranya dalam hidupmu mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta